Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, ataupun malam hari ini, kapanpun teman-teman melihat video ini, siapapun yang melihat ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit, dan kita juga sepatutnya bersyukur dengan kenikmatan yang memang sangat banyak dan tak bisa terhitung ya. Dan juga mungkin kita doakan sedikit ya, barangkali ada teman kita ataupun saudara kita yang memang sedang sakit ataupun terkena musibah. Semoga oleh Allah diangkat penyakit dan musibahnya sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai aktivitas ataupun menonton video ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk video kali ini kita akan membahas tentang SPSS, di mana ada beberapa bahasan. Di sini ada beberapa unit bahasan, ada 8 unit bahasan. Cuman kita akan bagi ke beberapa bagian ya. Mungkin kita akan buat video yaitu dari dua pembahasan ya, seperti korelasi ya, kita bahasnya korelasi parametrik dan non parametrik. Kemudian regresi dengan regresi lagi, kemudian nanti juga perbedaan. Jadi ini saya akan buat menjadi 4 video ya, barangkali 4 part video, jadi supaya tidak terlalu panjang, tidak terlalu jenuh menontonnya. Jadi berhenti dulu, nanti ada pembahasan yang lebih terfokus. Jadi oh ini untuk korelasi, oh ini untuk regresi, oh ini perbedaan, oh ini yang 3 sampel, ini 2 sampel, seperti itu barangkali. Oke, kita akan langsung saja memulainya. Oke, kita yang pertama akan membahas analisis korelasi ya, korelasi parametrik. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu. Di sini uji korelasi ini yaitu merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan. Jadi korelasi ini digunakannya untuk mencari hubungan. Nah, bagaimana dari kedua data ini dikatakan berhubungan atau tidak? Ya, kemudian di sini antara dua variabel ya bersifat kuantitatif. Nah, yang namanya kuantitatif berarti data yang berbentuk angka. Ya. Nah, berbentuk angka atau berbentuk nilai. Ya. Kalau angka sih hanya sebuah simbol ya, berarti berbentuk nilai ya, skor ataupun apapun itu ya berbentuknya, yaitu nilai, ada nilainya. Nah, kemudian uji analisis yang digunakan yaitu uji korelasi parametrik. Nah, berarti uji yang ini adalah salah satunya uji korelasi produk momen, Pearson produk momen. Nah, ini adalah salah satu uji yang digunakan pada uji korelasi parametrik. Nah, kita akan langsung mencontohkan dalam sebuah persoalan. Katakanlah data ini sudah berdistribusi normal ya, data sudah berdistribusi normal. Karena di sini judulnya parametrik, berarti datanya memang harus berdistribusi normal. Apabila dalam keterangan sudah ada katakanlah berdistribusi normal, berarti kita bisa langsung melakukan uji korelasi yang parametrik dengan di sini adalah Pearson produk momen ya, seperti itu. Adapun untuk melakukan perhitungannya, kita bisa langsung lihat dulu dalam sebuah persoalan. Pada sebuah toko terdapat 30 orang karyawan yang memang khusus dijadikan untuk sales penjualan. Katakanlah di dalam toko itu ada sales penjualan ya. Namun pimpinan perusahaan ingin melihat apakah ada hubungan antara hasil penjualan disimbolkan dengan Y dengan masa kerja disimbolkan dengan X ya, atau bulan. Nah, alfa 5% ya, di sini sudah disebutkan, kalaupun tidak biasa rata-ratanya mengambil yang 5%. Dan data sudah berdistribusi normal. Datanya sebagai berikut. Nah, berarti kita akan buat terlebih dahulu di sini di variable view. Nah, kita buat yang pertama itu boleh yang X dulu, boleh. X di sana adalah masa kerja. Ya, masa kerja. Masa ini tidak bisa pakai spasi, harus pakai underscore ya, kerja. Atau kita kasih dalam kurung X. Boleh ya seperti ini. Nah,
oh ini ada legal, berarti tidak boleh menggunakan tanda kurung. Berarti harusnya berarti kalaupun mau kita harus menggunakan apa namanya underscore lagi. Nah, kalau mau seperti ini. Kalaupun tidak sih teman-teman bisa tidak menggunakan X juga, tidak apa-apa. Nah, ini kalau misalkan seperti ini, kemudian nah, ini terlalu banyak. Nah, kemudian ada lagi yaitu hasil penjualan ya, hasil underscore penjualan, atau kita kasih underscore juga Y di sini ya. Nah, kayak kita sudah ketemu di sini datanya tidak ada koma ya, di belakang komanya tidak ada. Jadi kita tinggal ini buat 0, ini buat 0, kemudian di sini data ini sebetulnya ini interval ya, interval dan rasio. Tapi di sini kan tidak ada interval rasio, hanya ordinal nominal. Maka ambil scale saja cukup. Nah, seperti ini sudah cukup pengaturan di variable view-nya, maka di data view akan muncul masa kerja dan hasil penjualan ini akan ke bawah. Nah, di sini kita silahkan inputkan ya 3 misalkan 4 sampai 8 ya. Nah, kemudian 5 sampai 13 ya. Kemudian kita inputkan lagi 6 sampai 20 ya. Nah, kemudian kita inputkan lagi 7 sampai 25, inputkan lagi 8, kemudian ada 91, 10 dan 10. Kita lihat ini sudah ya. Nah, berarti ada 30 data. Kemudian kita inputkan yang Y-nya. Kita dari awal lagi 110, 130, 160, 200, kemudian 100 ya. Kemudian 123, kemudian 176, kemudian 200, kemudian lagi 230, kemudian 236, kemudian 100, dan 150, 167, selanjutnya 300, kemudian 250 ya, kemudian 160, 250, kemudian 350, kemudian lagi 236, oke, kemudian ada 100, kemudian 250, kemudian lagi 167 ya, 167, 300, 236, 100, kemudian lagi 200 ya, 200, kemudian 278, kemudian 180, kemudian 350, kemudian 150. Nah, ini datanya sudah lengkap. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan persoalan ini yaitu uji korelasi. Di sini langkah-langkahnya sudah ada sebetulnya ya. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu. Di sini untuk inputkannya data view sudah ya, ini sudah selesai. Supaya terlihat saya agak perbesar dulu ya untuk langkah-langkahnya. Nah, ini dia. Nah, di sini kita emang rata-rata dalam menyelesaikan perhitungan itu di analyze kan ya, kemudian correlate ke sini, kemudian bivariate. Nah, ini muncul uji yang ini. Nah, di sini ada masa kerja, ada hasil kerja. Kita masukkan dulu ya ke sini. Ini juga sama sesuai langkah yang ada di sini ya. Nah, dimasukkan kan sesuai ini. Kemudian setelah dimasukkan, di sini ada beberapa uji ya, ada Kendall-Tau, ada Spearman. Nah, kita akan menggunakan Pearson. Nah, kita cek dulu
Nah, kita butuh min dan standar deviasi tidak. Kalau tidak perlu ya sudah tidak perlu kita, kalau dibutuhkan. Kalau misalkan ini sudah tidak perlu juga ya, tidak perlu digunakan, ini sudah cukup. Kita checklist ini saja lalu tinggal klik OK. Nah, kita tinggal menunggu hasilnya dan ini kita sudah muncul hasilnya. Terus yang mana yang akan kita gunakan hasilnya? Nah, di sini kita cek dulu apakah sama atau tidak. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Nah, di sini dari mana hasilnya itu? Nah, kita lihat bahwa jika kriteria uji itu, saya perkecil dulu ya, biar agak kelihatan. Nah, jika kriteria uji signifikan yang ini kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan. Apabila kriteria itu lebih dari, harusnya ada tanda sama dengan ya, nanti saya perbaiki lagi. Nah, lebih dari atau sama dengan 0,05 maka tidak terdapat hubungan. Di sini lihat uji yang signifikansi ini. Nah, uji signifikansi ini adalah kurang dari 0,023. Kurang dari 0,05 ya, yaitu 0,023. Artinya di sini karena kurang dari 0,023 maka ini menunjukkan terdapat korelasi atau hubungan antara masa kerja dengan hasil penjualan. Nah, ini adalah hasil akhirnya dari hasil perhitungan ini. Karena kurang dari, di sini tidak, ini Pak ini kan tidak ada nol, ini sebetulnya ada nolnya. Kalau kita tuliskan ya ini sama di sini ya, itu jadi 0,02. Sebenarnya ada di awalnya itu ada 0, di sini. Termasuk yang ini juga sama. Kalau ada komanya pasti di awalnya ada 0, cuman tidak dimunculkan di SPSS itu. Nah, itu adalah uji korelasi yang parametrik dengan catatan syaratnya harus data berdistribusi normal. Nah, kemudian ini untuk latihannya nanti teman-teman silahkan dicoba ya, berapa hasilnya dan bagaimana. Itu adalah uji yang pertama ya. Kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji yang korelasi tapi yang non parametrik. Berarti kalau yang non parametrik seperti ini datanya tidak berdistribusi normal. Nah, uji parametrik ada dasarnya, yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Hal ini sama dengan uji korelasi parametrik, hanya saja perbedaannya yaitu dari data yang berjenis ordinal dan nominal. Selain dari data yang nominal juga tidak berdistribusi normal. Jadi ketika datanya ordinal nominal, teman-teman bisa menggunakan uji yang non parametrik. Atau datanya setelah dicek ternyata tidak berdistribusi normal. Nah, jadi kalau tidak berdistribusi normal berarti kita harus menggunakan uji yang non parametrik gitu ya. Nah, di sini adapun uji untuk uji korelasi non parametrik ini, salah satu ujinya yaitu adalah korelasi Spearman rank atau rank Spearman. Nah, ini adalah korelasi yang digunakan untuk data yang tidak berdistribusi normal. Adapun uji korelasi yang lain ada Kendato dan Gamma, pada dasarnya sih sama dengan Spearman, hanya saja lebih sering digunakan untuk Spearman ini. Oke, kita akan coba lihat ya, kita akan coba lakukan perhitungan, agak banyak juga ya. Nah, ini kita akan lihat data dari sebuah contoh. Nah, terlalu kecil ya. Oke, di sini kita akan lihat dulu. Nah, seorang pengusaha pertanian di bidang sayuran ingin mengetahui atau ingin melakukan penelitian terhadap pegawainya yang berjumlah 130 petani yang diberikan lahan untuk digarap dan setiap petani diberikan lahan yang sama. Kemudian pengusaha itu ingin mengetahui bagaimana hubungan angket tentang pertanian yang diisi oleh pertanian dengan hasil panennya. Jadi si 130 itu diberikan sebuah angket, sebuah lahan dulu, nanti dikasih mungkin ya ingin mengetes pengetahuan lah angket ini, tujuannya bagaimana pengetahuan tersebut tentang pertanian lah, ataupun pandangannya tentang pertanian. Nah, kemudian nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Kalau nilai angketnya bagus, ya apakah nanti hasil panennya juga bagus gitu. Nah, ini kita akan lihat ya hasil panennya misalkan dalam kilogram. Nah, di sini yang diambilnya adalah secara acak yaitu 33
33 petani ya, diambil dari 130 itu diambilnya 33 petani. Adapun datanya adalah sebagai berikut. Nah, kita akan lakukan seperti tadi, langkahnya sama. Oke, teman-teman, untuk menghapus data ini boleh diklik kanan clear ya. Ini juga sama, klik kanan clear. Jadi normal lagi. Nah, kita coba substitusikan. Yang pertama nilai underscore angket ya. Nah, kemudian hasil panen underscore panen. Nah, seperti biasa ini datanya tidak ada koma-komanya, jadi kita buat 0. Dan ini datanya adalah data yang scale semua ya. Nah, berarti apabila scale seperti ini, data ini tidak berdistribusi normal ya. Nah, jadi kita akan menggunakan uji yang non parametrik karena datanya tidak berdistribusi normal ya. Nah, kita lihat nilai-nilainya, kita substitusikan satu persatu ya. 68, 43, 97, 83, 26, 81, 47, 80, 32, 84, 83, 71, 29, 65, 90, 53, 85, 23, 51, 59, 76, 20, 45, 74, 39, 50, 43, 94, 70, 91, 90, 72, 89. Pas ya, 33. Oke. Kemudian kita inputkan yang hasil panennya ada 99. Ini satuan kilo ya, misalkan ya. Cuman tidak spesifik kira-kiranya apa ya panennya. Ya, ada 64, 50, 86, 69, 105, 114, 65, 145, 65, 138, 142, kemudian 139, 146, 80, 135, 108, 59, 100, 75, 121, 110, 122, 143, 70, 113, 137, 67, 114, 120. Nah, oke. Ini barangkali ya teman-teman, datanya sudah saya inputkan semuanya. Sebetulnya bisa teman-teman tidak perlu menuliskan seperti ini. Teman-teman bisa mengcopy paste ke sini dengan catatan file datanya itu ke Excel-kan terlebih dahulu. Oke, untuk video selanjutnya saya akan menampilkannya ataupun memindahkannya dengan copy paste ya, tanpa manual, diinput manual. Kalau sekarang sengaja saya input manual terlebih dahulu ya. Oke, biar ada perbandingan. Oke, kita lihat data view-nya sudah muncul ya ini. Nah, kemudian kita akan coba lakukan perhitungan ya, sama seperti tadi caranya ya, cuman bedanya di sini adalah analyze, correlate, cuman perbedaannya di sini. Nah, ini ada Kendalto, ada Spearman. Kita checklistnya pindahkan ke Spearman ya. Nah, kemudian ini juga sama, kita pindahkan, ini juga kita pindahkan, jadi kita akan melihat yang ini. Nah, kemudian yang lainnya sama, kita langsung oke. Nah, ini yang tadi ya, ini hasil yang tadi. Nah, ini hasil yang sekarang. Ya, kita lihat di sini. Nah, di kesimpulannya itu sama ya. Berarti kalau misalkan lebih besar dari 0,05 berarti itu tidak terdapat hubungan ya. Kalau di bawah 0,05 itu terdapat hubungan, seperti sama dengan tadi di sini. Nah, ini sama. Kalau misalkan uji signifikansinya itu
kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan. Jika lebih dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan. Maka dari hasil perhitungan di sini signifikansinya yaitu 0,748. Wah, sangat jauh sekali ya dengan 0,05 ya. Berarti di sini hasil kesimpulannya bahwa ini tidak terdapat hubungan antara hasil angket dengan hasil panen. Nah, itu adalah praktik SPSS, video tentang SPSS dari statistika ya. Nah, oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Dan adapun latihannya silakan teman-teman dicoba di rumah ya. Nah, ini sudah ada latihannya, silahkan dicoba bagaimana hasilnya. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.